Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar fisika dan meneruskan materi selanjutnya mengenai induksi elektromagnetik. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, Allah lancarkan kita memahami materi ini dan semoga kita dapat menerapkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, apakah Anda masih ingat mengenai kedua gambar di depan layar Anda? Yang satu mengenai kawat lurus berarus, yang satu lagi mengenai listrik atau aplikasi dari gaya Lorentz, yaitu motor listrik. Nah, kedua gambar ini mengingatkan kita dari percobaan Ørsted, yang mana ia menyimpulkan bahwa arus listrik yang melewati penghantar akan menimbulkan medan magnet. Jadi ketika adanya arus listrik yang melewati suatu kumparan atau suatu kawat, maka langsung ada medan magnetiknya. Nah, itulah yang diteliti oleh si Ørsted. Nah, bagaimana jika kita balik medan magnet yang menghasilkan arus listrik? Apakah bisa? Nah, jawabannya tentu bisa. Mengapa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, coba Anda perhatikan gambar yang ada di depan layar Anda saat ini. Yang di gambar ini merupakan berfokus pada lampu dinamo yang di dekat ban sepeda. Nah, ban sepeda ini jika dikayuh atau diputar semakin kencang, maka keadaan lampu dari lampu sepeda ini akan semakin terang. Jika dikayuh semakin lambat atau perputaran dari roda ini, maka akan menyebabkan lampu itu semakin redup. Nah, ini merupakan salah satu fenomena dari induksi elektromagnetik. Nah, bagaimana kita dapat menganalisis atau bagaimana proses terciptanya arus oleh medan magnetik ini? Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita mampu menjelaskan gejala induksi elektromagnetik. Yang kedua, kita akan menjelaskan konsep hukum Faraday. Yang ketiga, menjelaskan gejala GGL induksi oleh perubahan besar induksi magnetik. Yang selanjutnya, menjelaskan gejala GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Kemudian, menjelaskan gejala GGL induksi oleh perubahan orientasi bidang kumparan. Dan terakhir, merumuskan GGL induksi berdasarkan arah pada hukum Lenz. Nah, di sini ada namanya GGL. GGL itu merupakan singkatan dari gaya gerak listrik. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini berfokus kepada materi GGL dan arus induksi, kemudian hukum Faraday, yang ketiga hukum Lenz. Nah, selanjutnya sedikit ringkasan dari hukum Faraday ini. Nah, pertama, hukum Faraday ini diciptakan oleh si Michael Faraday. Nah, Michael Faraday ini ia menemukan atau menyimpulkan bahwa listrik dapat diciptakan oleh medan magnetik. Kemudian dari percobaan ini ada yang namanya GGL dan arus induksi. GGL arus induksi ini juga tercipta karena adanya perubahan dari flux magnet. Nah, GGL dan arus induksi ini akan ada mengalami perubahan GGL. Nah, bagaimana perubahan GGL-nya? Perubahan GGL itu menimbulkan gejala GGL induksi yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan oleh tiga bentuk. Yang pertama, oleh perubahan besar induksi magnetik atau B. Yang kedua, perubahan besar bidang kumparan atau A. Yang ketiga, besar
atau perubahan sudut yang dibentuk oleh bidang kumparan atau yang dibentuk antara medan magnetik dengan garis normal dari suatu bidang luasan bidang. Nah, selanjutnya kita masuk yang pertama, induksi elektromagnetik oleh hukum Faraday ini. Nah, pada tahun 1822, Michael Faraday menulis di buku catatannya. Ia berkeinginan bagaimana ia mengubah magnet menjadi listrik atau kebalikan dari penemuan Ørsted. Nah, ia berpikir bahwa jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik, mengapa tidak untuk sebaliknya? Maka ia berpikiran akan menemukan mengubah magnet menjadi listrik. Kemudian 10 tahun kemudian barulah ia menemukan atau mencapai keinginannya, namun dibutuhkan sedikit usaha. Nah, usaha dalam menciptakan magnet menjadi listrik itu berupa gerakan, sehingga dihasilkan arus. Ia menginduksikan arus dengan menggerak-gerakkan batang magnet melalui suatu kumparan kawat. Bisa juga dibalik, yaitu kawat yang digerak-gerakkan dalam medan magnet. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari batang magnet yang digerakkan dalam suatu kumparan magnet. Nah, yang kedua ini merupakan suatu loop kawat persegi yang ditarik atau digerak-gerakkan dalam medan magnet. Medan magnet dicipta antara magnet kutub utara dan kutub selatan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan gambar yang kedua ini terlebih dahulu. Nah, GGL induksi ini merupakan energi permuatan yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus dalam loop kawat. Nah, kepanjangan dari GGL ini merupakan gaya gerak listrik, memiliki satuan volt sama dengan sumber tegangan atau tegangan meter. GGL ini juga merupakan perbedaan atau beda potensial antara ujung-ujung kawat yang dialiri arus listrik. Nah, gambar yang kedua tadi kita umpamakan pada gambar di bawah ini, di mana kawat ini yang diletakkan suatu hambatan ini atau kita namakan kawat U, merupakan kawat loop persegi yang digerak-gerakkan dalam medan magnet. Nah, pada gambar ini medan magnetnya adalah tanda silang, artinya medan magnetnya masuk pada bidang layar atau bidang kertas, di mana jika diandaikan kutub utara dari magnet tersebut berada di depan layar Ananda, sedangkan kutub selatannya berada di belakang layar Ananda. Nah, jadi ketika dari dalam kawat persegi tadi, atau di sini karena dia tidak seutuhnya kawat persegi, maka kita potong sehingga terlihat seperti kawat U. Nah, di kawat U tadi kita letakkan suatu penghantar atau kawat yang kemudian ditarik dengan gaya luar, sehingga yang terlihat pada gambar Ananda di depan layar Ananda, sebuah kawat yang hijau itu ditarik ke kanan dengan kecepatan tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan kecepatan tertentu, si batang magnet atau si kawat penghantar yang berada pada kawat loop tadi ditarik ke kanan. Nah, ketika ditarik ke kanan, ia ditarik oleh gaya luar dengan kecepatan tertentu. Gaya luar yang menarik si kawat tadi seimbang dengan gaya Lorentz yang tercipta, di mana gaya Lorentz yang pada gambar ini mengarah ke sebelah kiri Ananda, sehingga gaya luar untuk menarik si kawat tadi berbanding atau sebanding dengan gaya Lorentz yang diciptakan. Nah, kita ingat bahwa gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, atau seperti ini, di mana jempol menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari ini menunjukkan arah induksi magnetik, dan dorongan telapak tangan menunjukkan arah dari gaya Lorentz.
Nah, pada gambar ini tanda X berarti dia masuk kepada bidang layar, sehingga gaya Lorentz-nya mengarah ke sebelah kiri. Nah, dari gambar ini, dari kejadian ini, maka arah arusnya berasal dari bawah ke atas atau dari P ke Q. Nah, usaha untuk menarik kawat, memindahkan kawat, atau kita artikan jika kawat PQ tadi bergeser ke arah kanan, berarti luasan yang tercipta dari kawat ini menjadi lebih luas, atau bertambahnya luas bidang dari kawat persegi ini atau kawat U ini. Dari yang hanya persegi panjang kecil dari R ke PQ, sekarang dia berubah ke berjarak sekian satuan. Nah, karena adanya gaya luar yang menarik kawat ini sehingga terjadinya perubahan luasan bidang, maka itu merupakan sebuah usaha. Nah, usaha untuk menarik kawat dengan gaya luar, di mana gaya luar tadi sebanding dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yang tercipta sebenarnya ke arah kiri. Tapi karena ditarik ke arah luar, maka untuk nilai dari gaya luar merupakan minus dari gaya Lorentz, di mana gaya luar tersebut menjadi minus I dikali L dikali B. Nah, kita masukkan ke persamaan usaha, di mana persamaan usaha sama dengan F dikali S. F dikali S ini kita masukkan persamaan yang tercipta karena gaya luar tadi, yaitu minus atau negatif I dikali L dikali B dikalikan dengan V dikali delta T, di mana V dikali delta T ini merupakan S atau jarak yang tercipta setelah ditariknya kawat penghantar tadi searah kiri, searah kecepatan, yaitu sebelah kanan Ananda. Dan ingat juga bahwa hambatan yang pada kawat U ini merupakan GGL dibagi dengan I, atau kita ingat dengan hukum Ohm. Nah, kemudian usaha dalam menarik kawat ke arah kiri tadi memberikan energi sehingga mengalirnya arus dalam suatu penghantar. Nah, kita ingat bahwa energi permuatan menghasilkan GGL, yaitu W per Q sama dengan GGL, di mana W ini sama dengan EGL dikali Q, atau Q ini sama dengan I dikali delta T. Sehingga dari usaha ini atau W, persamaan sebelumnya, W ini sama dengan minus atau negatif I dikali L dikali B dikali dengan V dikali delta T, kita samakan dengan GGL dikali dengan I dikali dengan delta T. Sehingga terimbullah persamaan GGL induksi yang sama dengan, yaitu sama dengan minus atau negatif L dikali B dikali V dikali sin theta. Nah, sin theta ini merupakan sudut yang terbentuk antara kecepatan atau kelajuan suatu kawat penghantar dengan induksi magnetik. Nah, di mana kalau pada gambar ini induksi magnetiknya dengan si kecepatan adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus artinya sudutnya adalah 90. Sin 90 sama dengan 1. Sehingga jika tegak lurus antara kecepatan dan induksi magnetik, maka GGL induksi yang tercipta sama dengan minus L kali B kali V saja. Nah, kita ingat juga bahwa GGL induksi pada ujung-ujung kawat penghantar antara P dan Q yang memotong tegak lurus suatu medan magnet, maka dapat kita menyimpulkan bahwa GGL induksi ini dipengaruhi oleh panjang suatu kawat penghantar, kemudian GGL ini dipengaruhi oleh medan magnetik, yang dimana GGL dan panjang kawat itu sebanding, dan GGL dengan induksi magnetik juga sebanding, dan GGL dengan
kecepatan juga sebanding. Nah, tetapi antara L dengan B dengan V belum tentu sebanding. Nah, kita masuk pada contoh soal berikut ini. Soalnya yaitu, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 5 cm, digerakkan dengan kecepatan 2 cm per sekon, memotong tegak lurus medan magnet homogen yang induksi magnetiknya sebesar 0,4 Tesla. Besar GGL induksi pada kawat adalah: pertama, diketahui L sama dengan 5 cm atau panjang kawat tersebut adalah 5 cm. Jangan lupa untuk mengubah satuan cm ke meter atau satuan internasional, yaitu meter. Nah, sekarang 5 cm menjadi 0,05 meter. Kemudian kecepatan pada kawat penghantar tadi sebesar 2 cm per sekon. Kita rubah ke meter, maka menjadi 0,02 meter per sekon. Kemudian diketahui juga bahwa B sama dengan 0,4 Tesla. Dan sudut yang dibentuk di sini adalah karena ia tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90, di mana sin 90 sama dengan 1, sehingga kita dapat membuat persamaannya atau menggunakan persamaan GGL sama dengan negatif L dikali B dikali V. Kita masukkan angka-angka atau nilai-nilai yang berada yang ada pada persamaan, yaitu L, B, dan V. Sehingga dari perkalian ini hasilnya sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4 volt. Ingat bahwa GGL itu memiliki satuan volt. Kemudian mari kita perhatikan percobaan virtual berikut ini. Nah, ini merupakan simulasi percobaan dari hukum Faraday. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini adalah batang magnet, kemudian di sini ada kumparan, di sini ada lampu, dan ini adalah menggunakan galvanometer untuk mengukur tegangan atau arus yang mengalir pada satu penghantar. Nah, pada gambar ini rangkaian yang ada yaitu antara kumparan, lampu, dan galvanometer. Nah, di sini ada batang magnet. Nah, coba Anda perhatikan bahwa pada batang magnet ini jika diletakkan di sini atau diam, maka tidak ada yang mengalir atau tidak adanya arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga jarum pada galvanometer ini berada pada titik seimbang atau berada pada titik 0. Nah, jika kita gerakkan batang magnet ini ke arah kiri ataupun kanan seperti ini, maka dapat menimbulkan arus listrik di mana ditunjukkan oleh keadaan lampu yang menyala, kemudian jarum galvanometer yang menunjuk ke positif maupun ke negatif. Nah, coba perhatikan lagi. Jika diletakkan di luar kumparan, jarum galvanometer tetap 0. Nah, jika digerakkan sedikit saja akan menimbulkan arus, tetapi jika diletakkan atau disimpan di dalam kumparan tetap juga sama dengan 0. Maka Faraday dapat menyimpulkan bahwa dengan percobaan ini untuk mengalirkan arus batang magnet harus digerakkan, sehingga baru timbullah si arus listrik. Nah, seperti ini. Nah, jika ibu gerakkan ini dengan cepat atau ibu gerakkan, maka menimbulkan terang lampu yang berbeda-beda. Misalkan digerakkan dengan cepat maupun lambat, akan menghasilkan lampu yang dengan terangnya itu berbeda-beda. Dan arus yang mengalir sebenarnya pada rangkaian ini juga berbeda-beda. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini yang diciptakan oleh gerakan magnet ini merupakan arus bolak-balik. Nah, dari percobaan hukum Faraday tadi, kita teliti lagi. Yang pertama, rangkaian dihubungkan dengan galvanometer, lampu, kumparan, dan adanya sebuah batang magnet. Kemudian ketika kita gerakkan tadi, ketika batang magnet masuk maupun keluar dengan gerakan yang cepat ataupun lambat, yang penting ada gerakan, maka
menimbulkan arus yang ditandakan dengan lampu yang menyala. Kemudian jika batang magnet tersebut tidak digerakkan, baik diletakkan di luar kumparan maupun di dalam kumparan, sama saja tidak menimbulkan arus listrik. Nah, itulah mengapa si Faraday ini menemukan arus listrik dari medan magnet tersebut dengan cara digerakkan. Nah, arus yang timbul pada rangkaian tersebut dinamakan dengan arus induksi. Kemudian proses untuk menghasilkan listrik ini dinamakan dengan GGL atau gaya gerak listrik induksi. Nah, gaya gerak listrik ini ingat bahwa pengertian dari GGL ini merupakan beda potensial antara ujung-ujung dari kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu percobaan Faraday tadi. Nah, kita ulik kembali bahwa pada gambar 1 atau ketika si batang magnet diam berada di dalam kumparan maupun di luar kumparan, atau magnet yang diam tidak menimbulkan perubahan flux magnet sehingga tidak menimbulkan arus listrik. Ingat, tidak menimbulkan perubahan flux magnet. Nah, pada gambar kedua ini sengaja Ibu screenshot, jadi karena dia berupa gambar tidak kelihatan bahwa batang magnetnya bergerak, namun ini sudah bergerak sehingga ditandakan dengan lampu yang menyala. Kemudian jarum pada galvanometer menunjukkan adanya penyimpangan sehingga ini menandakan adanya arus. Nah, pada gambar ini magnet yang bergerak menimbulkan perubahan flux magnet sehingga menimbulkan arus listrik pada kumparan. Berarti di sini arus listrik itu ada jika adanya perubahan pada flux magnet. Dan pada perubahan flux magnet ini tercipta karena magnet yang bergerak. Nah, selanjutnya GGL atau gaya gerak listrik induksi ini memiliki persamaan di mana GGL sama dengan negatif N d flux per dt, di mana flux magnetik yang kita sebut tadi flux magnetik pada gambar sebelumnya, yang jika ada perubahan maka akan menimbulkan arus listrik. Nah, pengertian dari flux magnet sendiri jika divisualisasikan sebagai jumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang. Nah, jika kita menganggap telapak tangan ini adalah sebuah luasan bidang, maka jika medan magnetik menembus luasan ini, maka jumlah garis medan magnetik yang menembus luasan ini dikatakan flux, sehingga flux magnet itu sendiri memiliki persamaan B dikali A dikali cos theta. Nah, cos theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara garis normal dari luas bidang ini dengan garis medan magnet. Nah, jika garis medan magnet menembus lurus dari depan ke belakang ini lurus, dan luasan bidang ini dengan memiliki garis normal yaitu ke arah kanan atau searah dengan si medan magnet, maka sudut yang dibentuk adalah 0, sehingga cos 0 sama dengan 1. Nah, garis normal, sedikit pengetahuan bagi Ananda, garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus ke atas atau di atas dari bidang suatu permukaan bidang. Nah, jika suatu bidangnya seperti ini, maka garis normalnya adalah ke atas ini, garis lurus atau tegak lurus terhadap bidang suatu luasan bidang. Nah, jika suatu bidangnya seperti ini, tentu garis normalnya seperti ini. Nah, jika garis medan magnetik searah atau tibanya garis medan magnetik ini tegak lurus terhadap suatu luasan bidang ini, maka
flux magnetik yang dihasilkan akan semakin maksimal atau besar. Nah, digambarkan dengan seperti ini. Nah, pada gambar yang di sini, garis medan magnetnya tegak lurus ya, dengan luasan permukaan ini, luasan bidang. Walaupun luasan bidangnya tidak sempurna, maksudnya bisa dihitung secara cepat, atau permukaan atau luasannya tidak menentu. Nah, sedangkan di sini luasan bidangnya tidak lurus atau tidak teratur, dan garis magnetnya juga tidak teratur, sehingga tentu antara bidang luasan atau luasan bidang ini tidak tegak lurus terhadap si jumlah medan magnet. Nah, maka kita menghitung fluxnya dengan cara B dikalikan dengan luasan bidang yang kita ukur dikalikan dengan sudut atau cos theta, di mana theta-nya adalah garis normal dengan si jumlah medan magnet. Begitu juga seperti ini. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa B, jumlah garis medan magnet ini tidak tegak lurus terhadap luasan bidang, sehingga untuk mencari nilai cosnya atau sudutnya adalah antara si garis medan magnet dengan garis normal yang diciptakan dari permukaan luasan bidang. Nah, persamaan dari flux ini atau perubahan flux sama dengan B dikalikan perubahan dari luasan bidang, atau D flux sama dengan B dikali dA. Nah, kita masukkan persamaan si flux tadi ke dalam persamaan GGL, di mana D flux per dt kita rubah menjadi D kali BA cos theta per dt, sehingga persamaan GGL kita sekarang adalah negatif N dikali D dikali B dikali A cos theta per dt. Kita rumuskan yang pertama, apabila medan magnetik tegak lurus terhadap luas bidang, dengan berarti cosnya sama dengan 0, maka flux magnet yang tercipta akan semakin besar. Sebaliknya, jika suatu medan magnet dan luas bidangnya memiliki sudut yang semakin kecil, maka flux magnet akan semakin kecil. Artinya cos theta yang tercipta adalah semakin 90 atau mendekati 90. Artinya kalau cos 90 sama dengan 0. Nah, pada gambar sebelumnya pada percobaan hukum Faraday tadi, jika medan magnet diam, maka flux akan tetap ada, tetapi tidak adanya perubahan atau GGL-nya sama dengan 0. Nah, sekarang akan kita hubungkan antara GGL, gaya gerak listrik induksi, dengan hukum Faraday. Nah, kita kembali pada gambar yang sebelumnya, di mana pada gambar ini bahwa luasan bidang atau kawat loop ini pertama ia berluasan PQRS. Nah, karena ia ditarik ke arah kiri ananda, sehingga ke arah kiri ananda dengan kecepatan tertentu, sehingga yang berada pada medan magnet atau luasan yang berada pada medan magnet ini hanya P ke P aksen dan Q ke Q aksen dengan lebar P ke Q. Nah, kita ingat bahwa persamaan GGL kita yang tadi negatif B dikali L dikali V, dengan jika kita kalikan masing-masing suku dengan delta T, sehingga persamaannya menjadi GGL dikali delta T sama dengan minus B dikali L dikali V dikali dengan delta T. Nah, itu persamaan GGL yang akan kita pakai. Sekarang perhatikan loop yang digerakkan ke arah kiri dengan kelajuan tertentu. Nah, karena dengan kelajuan tertentu, maka dengan kelajuan tersebut adanya waktu yang tercipta. Nah, jika kecepatan dikali waktu, maka akan menghasilkan jarak, sehingga kita tentukan bahwa jarak di sini kita akan lambangkan dengan X, yang mana persamaannya V dikali delta T. Kemudian kita perhatikan lagi
perubahan luas loop yang melingkupi medan magnet tadi. Delta A atau perubahan luasan permukaan adalah luas antara dari P aksen dan Q aksen, di mana luasan P aksen, Q aksen ini sama dengan PQ dikali dengan P aksen. Lambangkan dengan L dikali X, artinya lebar dikali dengan yang jarak antara P ke P aksen. Nah, X tadi kita masukkan ke persamaan L dikali V dikali delta T, sehingga perubahan luas permukaan kita menjadi L, V, delta T. Nah, kita kembali ke persamaan di atas, yang ini delta GGL delta T sama dengan negatif BLV dikali delta T. Nah, kita ingat bahwa L, V, delta T ini merupakan perubahan flux yang kita punya. Nah, perubahan flux ini kita ingat tadi persamaannya B dikalikan dengan luas permukaan. Nah, karena di sini delta flux sama dengan B dikali dengan L dikali V dikali delta T, kita ingat persamaan di atas bahwa jika kita lakukan persamaan, sehingga GGL kita adalah minus delta flux per delta T. Jadi hubungan GGL dengan hukum Faraday ini, maka GGL sama dengan perubahan flux terhadap perubahan waktu. Selanjutnya kita masuk kepada hukum Lenz. Kita kembali ke persamaan bahwa GGL sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Nah, di sini polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang timbul selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama melalui loops. Ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa adanya tanda negatif pada persamaan GGL induksi. Nah, pada gambar ini, gambar A atau gambar yang pertama di mana magnet digerakkan ke dalam kumparan. Nah, kita ingat kembali bahwa si flux utama, yaitu yang berada pada si batang magnet, masuk ke kumparan yang seolah-olah kita anggap juga memiliki flux induksi. Jika si batang magnet dimasukkan ke kumparan, tentu arahnya ke arah kumparan. Nah, sedangkan si kumparan ini memiliki flux yang menentang flux utama, artinya arahnya berkebalikan dengan flux utama. Nah, karena di sini ditunjukkan bahwa pada batang magnet yang pertama adalah yang menghadap ke kumparan adalah kutub utara, sedangkan di belakangnya adalah kutub selatan. Kita ingat bahwa garis medan magnet selalu dari utara ke selatan, sehingga jika dia didekatkan dengan kumparan yang seolah-olah memiliki garis gaya magnet juga, maka utaranya menghadap si batang magnet dan selatannya berada di belakang. Nah, ketika utaranya di sebelah kiri Ananda dan selatannya di sebelah kanan Ananda, ingat bahwa arus yang mengalir pada solenoida menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat bahwa jika jempol menunjukkan arah utara, maka 4 jari lainnya menunjukkan arah arus. Nah, jika arah utara ditunjukkan oleh jempol ini, maka arah arus yang mengalir pada kumparan ini adalah ke bawah, sehingga dari bawah ini dia dari utara ke selatan, sehingga penyimpangan yang terjadi adalah sebelah kanan Ananda, karena arah arus berasal dari utara ke selatan, sehingga arah penyimpangan dari galvanometer juga ke arah
kanan. Kemudian gambar B ini merupakan gambar yang tidak ada arus, artinya si batang magnet diam berada pada kumparan. Kemudian gambar di bawahnya, ketika si batang magnet atau flux utama ditarik kembali atau dikembalikan ke arah semula, atau arahnya sekarang berlawanan dengan arah masuk pertama, maka arah flux induksi pada kumparan juga berkebalikan dari arah ditariknya si magnet tadi, sehingga arahnya adalah ke sebelah kanan Ananda, di mana utaranya sekarang berada di kanan Ananda dan selatannya berada di kiri Ananda. Tetapi kutub yang berada pada batang magnet tidak berubah, yang berubah hanya pada si kumparan. Karena apa? Karena dia berlawanan dengan arah si batang magnet jika ditarik atau dimasukkan. Sehingga ketika utara di sebelah kanan Anda, selatan di kiri Anda, bagaimana untuk mengukur arusnya? Kemanakah arah arusnya pada kumparan solenoide ini? Maka menggunakan kelihatan kanan, sehingga arah arusnya adalah ke atas pada sebelah kiri, yaitu dari utara ke selatan, dengan arah arus pada kumparan berarti ke bawah ya. Pada lilitan ini berarti dia ke bawah, sedangkan di belakang dari gambar ini berarti dia ke atas, sehingga penyimpangan dari galvanometer ini ke arah kiri. Nah, kita ingat tadi bahwa kumparan seolah-olah menjadi magnet baru, sehingga nantinya disinilah yang dinamakan arus induksi. Si kumparan tadilah yang memiliki arus induksi, si kumparan tadilah yang memiliki GGL induksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Faraday, di mana GGL induksinya dipengaruhi oleh 3 komponen yang berubah. Yang pertama, perubahan besar induksi magnet. Nah, di sini GGL induksi oleh perubahan besar induksi magnet. Contoh GGL induksi yang ditimbulkan oleh perubahan besar induksi magnet B adalah transformator. Nah, nanti kita akan mempelajari transformator ini pada materi berikutnya, yaitu aplikasi dari induksi elektromagnetik. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa persamaan GGL dari hukum Faraday adalah minus N d flux per dt. Kita ingat lagi bahwa flux tadi memiliki persamaan dA cos theta. Nah, karena di sini dikatakan sesuai judulnya perubahan besar induksi magnet, sehingga perubahan kecil yang terjadi adalah si induksinya, sehingga yang ditetapkan di sini adalah N dan A dan cos theta, sehingga persamaan GGL kita sekarang adalah minus N dikali A dikali cos theta dB per dt. Nah, sekarang yang berubah adalah besar induksi magnetiknya, sehingga GGL induksi kita menjadi minus N dikali A dikali cos theta dB atau delta B per delta T, dimana delta B dan delta T ini berarti B2 dikurang B1, T2 dikurang T1, atau yang akhir dikurang dengan yang awal. Nah, di sini buah ini telah dijelaskan pengertian dari masing-masing komponen. Jika delta B dan per delta T ini menjadi tetap, artinya ada komponen lain yang berubah, misalnya si sudut. Nah, sudut ini kita ingat dia memiliki orientasi dari 0 sampai 360, di mana setiap sudutnya memiliki nilai. Nah, jika cos 0, di mana tetanya menjadi 0, sehingga di mana cos 0 ini menjadi 1, di mana persamaan GGL kita menjadi minus N dikali A dikalikan dengan B2 kurang B1 per T2 kurang T1. Nah,
Kemudian kita masuk yang perubahan kedua, di mana GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Nah, ingat luas bidang kumparan berarti kita ingat A. Nah, persamaan Faraday untuk kasus luas bidang A yang berubah, di mana B dan theta atau sudut ini menjadi tetap. Di mana kita kembali ke persamaan awal bahwa GGL kita adalah minus N d flux per dt, di mana d flux tadi dA dikali cos theta. Sehingga yang jadi turunan atau perubahan di sini adalah dA per dt. Sehingga persamaan GGL kita menjadi negatif N dikali B dikali cos theta dikali delta A per delta T. Dimana kalau delta berarti yang akhir dikurang dengan awal, sehingga GGL kita sama dengan minus NB kali cos theta kalikan dengan A2 kurang A1 per T2 kurang T1. Nah, jika kita kembali pada persamaan sebelumnya, yaitu jika delta A dan delta T ini tetap, maka adanya berubah seperti sudut. Nah, jika sudut theta kita menjadi 0 atau cos 0 sama dengan 1, sehingga kita tidak masukkan lagi cos theta atau sudut yang tercipta, sehingga kita masukkan hanya GGL sama dengan minus NB kali A2 kurang A1 per T2 kurang T1. Kemudian GGL induksi yang ketiga adalah GGL induksi oleh perubahan orientasi bidang kumparan atau sudut yang diciptakan oleh si flux tadi. Nah, si flux yang sudut di flux tadi adalah antara induksi magnetik dengan bidang kumparan atau luasan bidang, sehingga yang merubah di sini nanti adalah sudutnya. Nah, contoh GGL induksi yang ditimbulkan oleh perubahan orientasi bidang kumparan adalah generator. Sama seperti hal tadi, kita akan mempelajari transformator dan generator pada materi berikutnya. Jadi silakan Anda mempersiapkan diri untuk belajar transformator dan generator. Nah, persamaan Faraday untuk kasus orientasi sudut theta berubah dengan A dan B tetap berikut ini, sama dengan dimana yang berubah di sini d cos per dt, sehingga GGL kita yang menjadi persamaan GGL ini, maka persamaan GGL yang kita pakai adalah minus N dikali A dikali B dikalikan dengan cos theta 2 kurang cos theta 1 per T2 kurang T1. Baiklah Nanda, mungkin hanya sampai di situ materi kita pada hari ini. Dan ingat, kita akan masuk pada akan mempelajari induktor, transformator, dan generator pada materi setelah ini. Nah, untuk mengetahui apakah Anda sudah paham dengan materi ini, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini. Latihan ini hanya 3 buah saja. Semoga dengan Anda mengerjakan latihan ini sendiri dan memahami materi ini kembali, Anda lebih memahami lagi materi tentang induksi elektromagnetik. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan bahwa di sini 10 pangkat minus 6. Di sini adalah pangkat minus 6 ya. Begitu juga dengan di bawah ini 10 pangkat minus 2. Jangan salah lagi. Mungkin hanya sampai di sini perjumpaan kita mengenai induksi elektromagnetik pada bagian pertama. Semoga Anda bisa memahami materi ini melalui video pembelajaran Ibu berikan. Jika kurang paham, silakan baca buku lagi, dan Ibu sarankan untuk membaca buku paket dari Martin Kanginan agar lebih paham. Atau silakan Anda melihat video pembelajaran dari sosial media yang ada. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.